Pemirsa, seorang sopir truk meregang nyawa saat berduel dengan temannya di Cilincing, Jakarta Utara. Korban kesal lantaran pelaku pernah meminjam sepeda motor rekannya, namun tidak dikembalikan. Duel berdarah ini terekam CCTV. Pelaku pembunuhan yang sedang tidur ini tidak dapat berkutik saat diciduk aparat unit reskrim Polsek Cilincing di rumahnya di wilayah Koja, Jakarta Utara. Tanpa perlawanan, pelaku langsung digelandang ke Polsek Cilincing untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menyatakan duel maut ini dipicu masalah lama, di mana korban kesal lantaran pelaku pernah meminjam motor temannya namun tidak dikembalikan. Duel ini bermula saat pelaku bertandang ke lingkungan tempat tinggal korban. Saat itu korban yang sudah membawa senjata tajam langsung menyerang pelaku. Polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan menghabisi nyawa korban dan satu unit sepeda motor. Dan terjadi perkelahian antara korban dengan perkelahian jarak dekat antara korban dengan tersangka. Pada saat berkelahi tersebut, korban jatuh dan tidak berdiri, tersangka menusuk korban sebanyak 2 kali mengenai bagian dada. Dan korban berlari ke dalam gang. Kemudian anak korban melihat dan mengetahui kejadian tersebut berusaha melerai, tetapi diancam oleh tersangka. Setelah membacok, tersangka kabur. Beberapa saat kemudian istri korban mencari korban dan menemukan korban juga meninggal dunia di dalam gang jarak 50 meter dari tempat kejadian perkara. Dari catatan polisi, pelaku merupakan residivis yang baru bebas Mei lalu karena kasus pengeroyokan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cilincing dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya perkelahian dua pria terekam CCTV salah satu rumah warga di Kampung Sawah, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Duel maut ini menewaskan S. Kurniawan, seorang supir truk. Saat kejadian tidak ada warga yang berani memisahkan keduanya lantaran takut dengan senjata tajam. Korban tewas karena luka tikaman di bagian dada. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari rumah oleh istri dan anaknya yang langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Seorang pria Parubaya di Boyolali, Jawa Tengah membunuh teman lamanya saat sedang reuni. Karena mabuk minuman keras, korban dan pelaku cekcok yang berujung dengan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Patkur, pria 53 tahun ini pasrah saat digelandang ke Polres Boyolali. Patkur ditangkap usai membunuh Parju, 56 tahun, yang juga teman lamanya. Peristiwa berdarah ini terjadi saat pelaku dan korban serta rekan-rekannya menggelar reuni. Saat dalam perjalanan yang diwarnai pesta minuman keras, pelaku dan korban cekcok yang berujung dengan penikaman. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena luka parah di bagian perut. Polisi menyita barang bukti, kaos dan celana panjang milik korban yang masih terdapat bercak darah, serta satu unit mobil. Sementara senjata tajam yang dibuang pelaku usai menikam korban belum ditemukan. Kita nggak kemana-mana, kita hanya ketemu saja, kemudian ngajak minum-minum. Setelah minum, kita ada lupa kontrol, sehingga terjadi perselisihan. Sempat berkelahi ya? Iya, kita berkelahi teman sendiri sebenarnya. Itu teman apa Pak? Hanya teman lama saya nggak ketemu. Memang sudah di luar kendali, yang bersangkutan juga merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Padahal itu yang tadinya disampaikan adalah motifnya bukan ada perencanaan sebelumnya, karena memang ketemu teman lama, silaturahmi, namun karena situasi dan kondisi yang tidak diuntungkan, mereka sampai yang melakukan perbuatan itu tidak mampu menyampaikan apa yang sudah dilakukan karena memang sudah merasa dia yang melakukan. Begitu. Pengaruh minuman. Ya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Boyolali dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, seorang pemuda membunuh pengendara motor setelah terlibat cekcok. Pelaku kesal karena suara motor korban yang berisik saat melintas di depannya. KB, pemuda ini menjadi tersangka pembunuhan yang terjadi di Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pembunuhan ini berawal saat pelaku kesal saat korban melintas di depannya dan sengaja menarik gas sepeda motornya hingga berisik. Pelaku kemudian mengikuti dan mencegat, lalu terjadi duel yang berujung dengan tewasnya korban. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan pelaku dan korban saat berkelahi, serta pakaian milik pelaku. Polisi juga harus menjaga ketat Desa Tandung untuk mencegah adanya aksi balas dendam dari keluarga korban ke keluarga pelaku. Jangan terpancing, jangan sampai justru menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Makanya kemarin kita sudah ketemu dan pihak korban juga sudah menerima, dan tokoh di Desa Tandung juga menyatakan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan juga. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Luwu Utara dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Preman tukang palak sopir truk di kawasan Indarung, Padang, Sumatera Barat ditangkap setelah sempat kabur ke tanah datar. Aksi pelaku yang mengancam dan menganiaya sopir truk sempat direkam dan viral di media sosial. Inilah video pemalakan supir truk di kawasan PT Semen Padang Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat yang menjadi viral di media sosial. Pelaku dengan kasar memaksa hingga sempat memukul supir truk agar memberikan uang agar bisa melintas. Setelah mendapat laporan, polisi kemudian menindaklanjuti dan menangkap pelaku bernama IZ. Preman 42 tahun ini ditangkap aparat Ditreskrimum Polda Sumatera Barat di Kabupaten Tanah Datar. Pelaku ditangkap setelah dikejar dan berusaha kabur dengan melintasi sungai. Dari hasil pemeriksaan, pelaku terbukti telah melakukan pungutan liar kepada sejumlah supir truk yang hendak membawa muatan semen di kawasan PT Semen Padang. Dilakukan oleh yang bersangkutan dengan cara memaksa pada supir-supir yang akan mengambil PO kaitannya dengan barang-barang produksi di PT Semen Padang. Kemudian karena pelapor ini kurang berkenan berkaitan dengan perilaku dari si tersangka ini, sehingga dia membuat laporan polisi ke kepolisian daerah Sumatera Barat. Maaf kepada supir yang saya palak, saya menyesal dan tak akan pernah mengulangi lagi. Meski menyesali perbuatannya, pelaku tetap akan diproses hukum dan mendekam di sel tahanan. Dirinya terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Penganiayaan di jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera warga. Pelaku ternyata paman korban yang kesal karena selisih paham. Aksi pemukulan yang dilakukan seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi tersebut tertangkap video amatir warga yang melintas di Jalan Urip Sumoharjo. Usai video beredar luas, anggota Polsek Panakukang mendatangi rumah terduga pelaku. Saat polisi berusaha menjemput pelaku, keluarga menangis khawatir pelaku dipenjara. Setelah dijelaskan, kedatangan polisi hanya untuk meminta keterangan pelaku. Keluarga akhirnya mengizinkan pelaku dibawa ke kantor polisi. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang cukup, kami melakukan penangkapan terhadap 1 orang
dengan inisial MS alias TR, umur 40 tahun. Kasus pemukulan ternyata hanya perselisihan antara keponakan dan paman. Baik korban dan pelaku telah sepakat berdamai dan tidak berlanjut secara hukum. Polisi menggerebek salah satu rumah kos di Makassar yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka perampok uang nasabah. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.